Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua penderita asam lambung keretan psikosomatis disorder, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Tinggal diklik saja. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru mengenai gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Baik, di sini saya bukan dokter, bukan ahli medis, dan juga bukan ahli herbal, apalagi ahli psikiater. Saya mantan penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder yang akan membagikan suatu pengalaman kepada teman-teman semua di saat saya mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman semua. Baik, kali ini saya akan membahas tentang faktor mental akan mempengaruhi pada kesembuhan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di-skip-skip agar kalian bisa paham dan tidak gagal paham. Baik teman-teman, jadi memang pada saat itu ketika saya masih mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder, saya pun waktu itu juga pernah berpikir, aduh kira-kira ini sembuh nggak ya? Kok sensasinya seperti ini? Kok sensasinya menyiksa banget? Bolak-balik ke rumah sakit, di situ ujung-ujungnya diagnosa asam lambung. Kok sensasinya seperti ini? Dan ini bisa sembuh nggak ya? Dan GERD ini bisa sembuh nggak ya? Sensasi-sensasi yang datang bisa hilang nggak ya? Sama seperti itu teman-teman. Pada saat itu, di bulan pertama dan bulan kedua. Dan ternyata, alhamdulillah bisa sembuh teman-teman. Alhamdulillah bisa sembuh. Maka pikiran-pikiran yang seperti itu yang pernah saya alami, ternyata itu salah. Karena terlalu fokus terhadap apa yang kita alami. Terlalu fokus terhadap sensasi. Sehingga berpikir seakan-akan nggak akan sembuh. Juga berpikirnya, aduh ini kok menyiksa banget. Terus, apakah saya memiliki penyakit berat? Apakah saya memiliki penyakit kronis? Sampai seperti itu. Dan itu ternyata ya salah teman-teman. Maka kalian harus bangkit. Saya sembuh juga harus bangkit. Dan semua yang dialami, apa yang dialami penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder, sebenarnya itu ya tidak berbahaya teman-teman. Sebenarnya tidak berbahaya. Mulai dari sensasi fisik, sensasi rasa, itu semua ternyata dari pola pikir. Semua itulah dari pola pikir. Dan sedangkan penderita asam lambung hipertensi tipe psikosomatis disorder, itu kan yang lagi nggak normal, itu kan pola pikirnya. Sama mentalnya atau psikisnya yang lagi nggak baik-baik saja. Maka ketika pikiran yang berat, pikiran yang over, itu akan memancing terhadap sensasi-sensasi fisik. Sensasi fisik yang pernah saya alami, itu memang seperti yang kalian alami. Tentunya itu horor. Mulai dari kepala keliengan, mata buram, telinga berdenging. Ini leher menegang, jantung itu berdebar-debar, dada berdebar-debar. Ulu hati sakit, dada di area kanan dan kiri sakit. Terus nafas berat,
perut begah, terus tremor, les-lesan, piar-piaran, mudah capek, mudah lelah, ngos-ngosan. Terus area punggung ini sakit, kadang semutan, terus tremor, keringet dingin, kayak ngambang, seperti nyata dan tidak nyata, seperti kayak mau jatuh, seperti sempoyongan itu. Terus saat duduk atau lagi tiduran serasa kayak gempa. Terus kedutan. Nah, waktu kedutan saya itu, wah, ini sangat jengkel saya, teman-teman. Sampai saya terpukul. Loh, gini. Sekarang banyak sekali gini loh. Mulai dari mana? Mulai dari leher, mulai dari perut, mulai dari pinggang, itu kedutan gitu loh. Sampai, alah, ini apa inilah, gitu. Dan semua ternyata itu otot yang menegang atau sebuah respon tubuh karena pikiran yang over itu, teman-teman. Karena pikiran yang terlalu over itu, maka muncullah kedutan. Dan kalian jangan khawatir, kalian jangan mendiagnosa diri kalian sendiri gitu loh. Kalian harus apa, teman-teman? Harus bersikap masa bodoh, harus bodoh amat. Jangan mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit berat. Dan kuncinya itu sebenarnya. Nggak perlu dikaitkan dengan penyakit berat, itu nggak ada hubungannya, teman-teman. Apapun sensasinya, itu tidak berbahaya. Ternyata apapun sensasinya, itu tidak berbahaya. Semua itu dari pola pikir. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba periksa deh. Kalian periksa. Kalian EKG, kalian ronsen. Paling ujung-ujungnya hanya di gangguan mental sama pola pikir. Hanya di gangguan psikis. Saya sudah bolak-balik, teman-teman. Bolak-balik saya ke rumah sakit. Panik attack sedikit-sedikit, pengennya periksa. Panik attack, pengennya ke rumah sakit. Panik attack, pengennya ke rumah sakit. Pengennya periksa. Pengennya ketemu dokter. Sampai situ, teman-teman. Ya langsung cemasnya hilang. Padahal belum diperiksa. Dan ketika ketemu dokter, hanya didiagnosa gangguan asam lambung. Ya, dan pada saat itu saya nggak percaya. Alah, masa dok? Masa asam lambung? Kok sensasinya seperti ini? Jantung berdebar-debar, kok nafas berat? Ah, nggak mungkin dok ah. Padahal waktu itu saya takut kalau dengar penyakit berat dan penyakit kronis, teman-teman. Di saat sudah didiagnosa gangguan asam lambung, tapi nggak percaya. Ya, memang seperti itu. Ya aneh gitu loh. Siapa kok aneh sekali. Memang penderitaan SED itu ya ketika didiagnosa asam lambung, seakan-akan nggak percaya. Terus yang ditakuti adalah penyakit kronis sama penyakit berat. Sudah nggak didiagnosa memiliki penyakit berat, tapi nggak percaya. Tapi ketika didiagnosa penyakit berat, ya takut banget. Memang seperti itu. Nah, makanya saya simpulkan sebenarnya penyembuhan ini, teman-teman, itu mudah ya. Penyembuhan mental ini sebenarnya mudah. Hanya happy, senang, bahagia, tenang. Itu. Ya dibikin sebisa mungkin bisa dibikin senang gitu loh. Dibikin senang, dibikin happy gitu. Itu sangat mempengaruhi pada psikis. Kalau seandainya semakin banyak merenungi, mengurung diri, terus pikiran selalu mengait-ngaitkan sensasi, menyamakan sensasi, disamakan dengan penyakit berat, dengan penyakit kronis, yaitu sangat-sangat memperbesar kecemasan dan akan membuat awet kepada sensasi. Dan ternyata semua obatnya itu hanya di pola pikir dan mental. Dan sekarang wajib kalian itu hindari adalah ketakutan.
Kalian itu harus bisa beradaptasi. Kalian itu harus bisa beradaptasi lagi. Yang dulu kalian nggak pernah takut di keramaian, nggak pernah takut di kesepian, dan apa-apa kalau keluar rumah jauh nggak selalu dipikir was-was. Nah, sekarang kalian kan pasti mikirnya was-was. Mau pergi jauh, kalian pikirannya ngacau sudah. Takut. Apa-apa minta ditemenin. Nah, sekarang kalian harus bisa berlatih step by step secara bertahap. Kalian harus paksakan, kalian harus beradaptasi lagi. Melakukan apa yang kalian takuti. Coba dipaksa. Ya memang, kalian ketakutan-ketakutan itu membuat sensasi yang horor itu muncul. Seperti kayak jatuh, liengan, sempoyongan, nafas berat, gemetar, tremor itu, gemetar, serasa mau jatuh gitu ya, bahkan serasa Dan faktanya itu sebenarnya ya tidak membuat pingsan, nggak membuat jatuh, itu memang serasa. Itu adalah permainan anxiety. Kalian itu seharusnya jangan sampai terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang negatif itu. Itu semua adalah rasa. Itu semua adalah terasa, tapi tidak nyata, tidak fakta, tidak terbukti, tidak real gitu. Kalian itu berpikir yang rasional aja. Yang nyata-nyata saja, nyatanya nggak pingsan begitu. Terus kalian harus bersikap masa bodoh, kalian paksakan, jangan langsung dituruti. Ketika kalian di luar rumah, kepenginnya pulang, itu jangan diturutin. Kalian itu di situ terus. Coba beradaptasi begitu. Memang, ya kalian takut di keramaian, di kesepian. Bahkan ada yang takut dengar ambulan, takut dengar burung, takut dengan orang sakit, takut dengar kabar duka, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, takut gila, dan ujung-ujungnya takut M. Dan semua itu adalah permainan anxiety. Tugasnya anxiety itu melemahkan mental, melemahkan psikis seseorang yang mengalami gangguan asam lambung GERD. Itu. Dan semua itu bisa teratasi dan semua itu pasti akan berlalu. Kalau seandainya kalian harus bersikap masa bodoh, bodoh amat, udah. Nyatanya banyak yang sembuh. Nyatanya banyak sekali yang sudah terbebas dari gangguan asam lambung GERD. Nah, makanya kalian harus bangkit. Berarti secara otomatis ketika ada orang yang sembuh, berarti sensasi yang dialami oleh penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder itu aman, tidak berbahaya. Makanya kalian harus bangkit. Kalian harus melakukan aktivitas yang menyenangkan agar kalian itu happy, agar kalian itu senang, bahagia. Jangan malah menuruti pengennya rebahan, ngalamun, terus mengurung diri. Saya pernah ngalami itu sih. Tapi kalau kalian seperti itu gitu ya, itu mau sampai kapan? Hanya mengurung diri, kalian nggak mau beradaptasi, memaksakan diri, melawan apa yang ditakuti. Terus kalian kalau hanya mengurung diri, tidak mau melakukan metode-metodenya, itu ya tentunya akan lambat. Ya bisa sembuh, tapi ya lambat. Maka ayolah bangkit agar cepat sembuh. Mendobrak mental yang lemah, mendobrak psikis yang lemah itu. Jangan sampai kalian itu dipermainkan. Ya. Jangan sampai kalian itu dipermainkan anxiety. Terus pola pikir yang negatif, pola pikir yang mikirnya ngacau kemana-mana, itu kalian harus usahakan. Ya, membiasakan berpikir positif saja. Jangan menyamakan sensasi, jangan mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis. Itu nggak ada hubungannya, teman-teman, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Semua itu adalah permainan anxiety. Memang permainan anxiety kok seperti itu. Ya seperti itu.
Kalian sudahlah bangkit setiap pagi jalan-jalan, setelah jalan-jalan berjemur, setelah berjemur kalian main ke rumah tetangga, kayak main-main aja dulu, udah. Kalian hindari hal-hal yang berat-berat dulu. Kalian itu mainlah, main ke rumah temen, kayak main ke rumah tetangga, kayak interaksi bersosial. Intinya biar nggak mengurung diri gitu. Ya walaupun kalian nggak punya kegiatan, dalam artian nggak bekerja gitu ya. Atau mungkin ketika kerja tremor, keringet dingin, takut gitu kan, jatuh. Ya sudah, walaupun nggak kerja kalian tetap beraktivitas. Dengan cara apa ya, pemulihan itu, melakukan aktivitas seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Hindari hal-hal yang berat. Karena penderita anxiety disorder itu mudah capek. Karena apa? Energinya itu terkuras oleh pola pikir. Pola pikirnya penderita anxiety disorder bisa dikatakan 24 jam itu nggak ada hentinya. Maka banyak sekali dari teman-teman ketika tidur pasti mau tidur pun ya susah. Karena pikiran belum tenang. Takut inilah, takut penyakit kronis lah, takut nggak bangun lah. Dan ujung-ujungnya takut kematian itu. Terus di saat sudah tidur mudah mimpi buruk, mudah terbangun, terkejut. Karena apa? Karena pola pikir itu yang belum netral begitu. Maka ayolah kalian lakukan aktivitas yang menurut kalian senang. Udah, kalian fokus dulu nih dalam kesehatan. Kalian jangan mikir yang berat dulu begitu. Lakukan aktivitas yang menurut kalian itu menyenangkan. Terus sempatkan main ke kebun lah, main ke sawah lah, lihat pemandangan. Agar apa? Agar saraf kita itu netral. Agar saraf kalian itu netral. Semakin kalian melihat hijau-hijauan, maka saraf semakin tenang. Saraf semakin netral. Kalau kalian hanya mengurung diri, nanti di saat ada sensasi susah, bro. Susah. Mengalihkan sensasi itu susah. Maka ayo, sempatkan main ke kebun, ke sawah, lihat pemandangan-pemandangan yang indah. Juga kalau sore, jalan-jalan sore. Untuk apa? Untuk membantu tidur malamnya. Kalau jalan-jalan sore itu sangat membantu untuk tidur malamnya. Biar kalau malam itu nggak susah tidur. Itu rutin jalan-jalan sorenya. Terus biasanya penderita anxiety disorder itu kan ya kadang-kadang tiba-tiba itu cemas. Ya cemas, ya takut, ya khawatir, ya was-was gitu ya. Juga merasakan gundah gulana. Begitu. Dan ternyata semua itu ya, semua itu adalah dari rasa. Rasa dikarenakan asam lambung kerja itu. Dan itu tidak berbahaya, teman-teman. Serasa kayak mau itu cuma serasa. Juga biasanya penderita anxiety disorder yang sering mengalami kecemasan itu di sore hari. Kalau mau tidur itu. Itu yang sering sekali kalau sore hari. Pokoknya pergantian siang ke malam sama kalau malam hari itu. Nah, ketika kalian sering seperti itu, masih seperti itu, kalian harus melakukan afirmasi. Melakukan afirmasi, katakan pada diri sendiri bahwa aku tidak apa-apa, bahwa aku sehat, bahwa aku kuat, bahwa aku ini adalah orang yang kuat, bahwa aku ini adalah orang yang baik, bahwa aku ini adalah orang yang jujur, bahwa aku adalah orang yang tidak menjadi orang yang jahat, atau saya ini sehat, saya itu kuat, saya itu baik, saya itu tidak kenapa-napa, saya mampu menjalani hari-hari dengan kesenangan. Seperti itu, sambil tarik nafas, terus minum air bening hangat, minimal 8 gelas, jangan sampai kurang, itu diperbanyak. Itu sering afirmasi untuk apa? Untuk mendongkrak kesadaran kalian. Ketika kalian sudah sadar, oh ternyata saya memiliki gangguan anxiety. Oh berarti saya hanya di gangguan mental. Kalau sudah sadar bahwa di gangguan mental,
Berarti kalian kan otomatis tahu nih apa yang perlu diperbaiki. Oh, berarti mental saya, bukan sensasi saya, tapi mental saya yang harus diperbaiki sama pola pikir saya. Biar tahu, biar sadar, biar tidak selalu memikirkan sensasi terus-menerus, tapi lalai akan mental itu yang perlu didobrak sama pola pikir yang perlu diperbaiki. Gitu. Itu secara konsisten kalian melakukan jalan-jalan pagi, nanti kelama-kelamaan kalian akan kembali bahagia, bisa mengontrol, bisa mengalihkan sensasi. Karena manfaatnya jalan-jalan pagi itu mengembalikan hormon serotonin sama endorfin. Nah, ketika kalian sudah kembalikan atau sudah kembali hormon serotonin sama endorfin itu, tentunya kalian bisa mengalihkan sensasi yang menghampiri itu. Karena sensasi itu dipicu dari pola pikir. Nah, penderita anxiety disorder, ya, itu kan pikirannya jalan terus memikirkan takut gila lah, takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya takut kematian, takut M itu. Akhirnya memicu sensasi. Ketika sensasi datang, satu sensasi langsung cemas, langsung dikaitkan, dan itu sebenarnya nggak perlu dikaitkan gitu. Nggak perlu dikaitkan dengan penyakit kronis, nggak perlu dikaitkan dengan penyakit berat, teman-teman. Itu tidak ada hubungannya gitu. Itu kembalikan dulu hormon serotonin sama endorfin itu wajib. Juga kalian harus menjaga 3P-nya. Pola pikirnya yang paling utama itu dijaga. Kalian ingat sesuatu yang menyenangkan. Kalian beli apa lah agar kalian itu teringat-ingat dengan apa yang kalian beli itu. Biasanya orang yang baru saja beli barang baru, pastinya kan ingat barang baru tersebut. Nah, ketika yang dibeli itu adalah barang atau hal yang kalian sukai, yang kalian senangi, tentunya kalian kan ingat terus tuh. Contoh, kalian suka burung yang bapak-bapak pria ini. Kalian kan pasti, wah besok kalau beli burung, contoh, orang yang udah beli burung, ya, pasti kan mengingat burung itu, baru beli, yang disukai lagi. Pasti kan ingatnya burung itu. Kalau malam hari susah tidur, wah saya mau tidur nih, biar besok itu mau memberikan makanan kepada burung yang saya sukai itu. Ya intinya sebenarnya untuk mengalihkan gitu. Atau beli apalah yang menurut kalian itu senangi gitu loh. Biar apa? Kalian itu memikirkan hal-hal yang menyenangkan gitu. Atau memikirkan sesuatu di balik ujian ini pasti ada suatu keindahan. Mikir itu. Kenapa kalian diuji, kita diuji seperti ini? Karena ada hal-hal yang indah menanti. Makanya jangan pantang menyerah. Kalian itu jangan pantang menyerah. Karena itu harus semangat, kalian harus bangkit. Begitu. Jangan mendiagnosa diri kalian itu memiliki penyakit berat. Udah. Itu nggak ada hubungannya. Itu yang harus dirubah mindset kalian itu. Pikiran kalian itu harus dijaga. Terus yang kedua, pola makannya. Pola makannya itu harus dijaga. Yang dulunya kalian itu makan nggak beretika, dalam artian ketika makan selalu was-was, khawatir, gundah gulana, takut, emosi, itu harus dihindari. Etika makan itu sangat diperlukan. Ketika kalian rileks, netral di saat kalian makan, tentu itu akan sangat membantu di asam lambungnya. Itu. Untuk pengelolaan makanannya pun akan terbantu ketika kalian itu rileks. Tapi ketika kalian nggak rileks, ketika kalian itu panik, cemas, takut, was-was, khawatir, emosi, itu terganggu. Itu. Terus jangan memikirkan menu, kalian makan aja apa yang sekiranya kalian kepengen makan aja, asal halal gitu. Jangan terlalu memikirkan menu. Semua 90% gangguan atau penyakit itu dari pola pikir. Makanan itu hanya 10%. Maka makan aja. Kalian yang yakin. Jangan was-was. Kalau mau makan ya jangan was-was. Makan aja. Jangan was-was dulu. Kalau was-was ya udah secara otomatis kalian itu memancing sensasi. Akhirnya reflux. Kalian itu asam lambungnya kumat lagi. Asam lambungnya naik lagi. Begitu. Udah.
Juga jangan lupa banyakin air bening hangat. Air bening hangat itu harus minum setiap hari itu 8 gelas, jangan sampai kurang, itu berbanyak. Karena kalau banyak sekali minum air bening hangat, itu nanti kan imunnya akan normal kembali. Juga jangan lupa pola hidupnya itu perlu sangat dijaga. Kalian yang gaya hidupnya dulu itu belum bisa mengontrol emosinya, mengontrol ketakutannya, was-wasnya, mengontrol ambisinya, gaya hidupnya semua, mulai sekarang ayo dirubah. Yang dulunya biasa begadang, yang dulunya hidupnya itu sering begadang ngopi, biasanya nggak sarapan dulu malah ngopi sambil merokok, ya sekarang harus dirubah gaya hidupnya itu. Pola hidupnya mulai sekarang dirubah. Yang biasanya emosi kita redam, kita berlatih sabar, ikhlas, tarik nafas, biar apa? Ya biar mental kita itu baik-baik saja. Gitu. Yang biasanya begadang, hindari dulu begadang, jangan begadang. Itu jauhi begadang, biar apa? Cepat pemulihannya, cepat sembuhnya. Terus ketika kalian sudah melakukan itu, tentunya kalian akan sedikit demi sedikit membaik. Tapi ya itu, ketika kalian sudah sedikit membaik, sensasi sudah jarang, di saat sensasi datang, kalian jangan ke-trigger lagi. Jangan down lagi. Kalian jangan merasakan sensasi lagi. Jangan mengagetkan sensasi lagi. Aduh, ini kok kayak seperti awal lagi, ya nanti down lagi. Makanya tetap hajar mental yang lemah itu. Sama pola pikir yang negatif itu. Kalian harus perlakukan diri kalian itu layaknya orang normal. Kalian itu hanya digangguan mental sama psikis. Maka dobrak mental yang lemah itu. Lawan apa yang kalian takuti. Tantang apa yang kalian takuti. Terus semua itu adalah permainan anxiety. Lawan aja. Udah. Asal kalian sudah melakukan metode-metodenya. Itu bisa melawan. Tapi kalau kalian belum melakukan metode-metodenya, itu susah. Maka lakukan dulu metode-metodenya. Kalian harus bangkit mendobrak mental yang acak-acak itu. Bersikaplah masa bodoh terhadap sensasi. Ketika kalian sudah bersikap masa bodoh, mental yang kuat tentunya itu akan mempercepat kesembuhan dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder. Maka ayolah bangkit, lakukan metode-metodenya, dan kalian yakini dalam diri kalian sendiri bahwa gangguan ini bisa sembuh. Bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder bisa sembuh, teman-teman. Maka perlakukanlah dengan kesemangatan, dengan kebahagiaan dan ketenangan. Walaupun belum bisa, usahakan, upayakan. Dan perlakukan diri kalian layaknya orang sehat. Kalian itu hanya digangguan pola pikir dan mental. Semua pasti akan berlalu, semua pasti akan baik-baik saja. Dan ketika kalian sembuh, pasti ada sesuatu yang indah menanti. Tetap semangat. Semoga video ini bisa menemani kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua, bisa mensupport kalian semua. Banyak salahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.